Hello, hai teman-teman semuanya. Ya, di sini saya ingin berbagi pengalaman saya untuk teman-teman yang membutuhkan informasi tentang bagaimana sih bentuk soal tes CPNS SKB CPNS, tapi ini khususnya di Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebetulan tahun yang lalu saya lolos SKB dan saya mengikuti tes SKB di Bangka Belitung karena kementerian, jadi kita bisa ujian di kota masing-masing. Nah, meskipun memang saya gagal ya dalam tes CPNS ini, tes SKB ini, tapi puji Tuhan tahun ini saya juga diberi kesempatan untuk mengikuti tes SKB, tapi saya ambilnya yang di Pemkab. Jadi tahun yang lalu saya gagal di Kemendikbud SKB-nya, tahun ini saya dipercayakan lagi sama Tuhan untuk mengikuti tes SKB di Pemkab Belitung. Nah, di sini saya mau sharing buat teman-teman karena banyak juga ya yang nyari-nyari informasi gimana sih sebenarnya soal SKB di Kemendikbud, juga di bidang yang lain. Tapi saya pribadi ya, pengalaman saya waktu tes SKB. Nah, di sini yang saya tegaskan sama teman-teman semua, kalau di SKB Kemendikbud itu tidak ada sedikit pun atau satu pun soal yang keluar tentang undang-undang ASN, Anajab, terus tupoksi, atau peraturan-peraturan seputaran Kemendikbud lah. Nah, itu sama sekali tidak ada. Nah, di sini saya mau cerita, mau sharing sama teman-teman pengalaman saya ketika mengikuti SKB. Ternyata di tes SKB Kemendikbud ini kebetulan saya ambil formasi analisis ya. Waktu itu kami tinggal lolos SKB, tes SKB ini 6 orang. Kemudian akan disisihkan dan tinggal 3 orang. Nah, di sini tesnya terbagi atas 3 sesi. Nah, sesi pertama itu matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, dan sesi keduanya itu tes kepribadian, dan sesi ketiga itu isian berupa pertanyaan kepribadian, motivasi kita kenapa kita mengambil PNS. Nah, di sini sebenarnya bentuknya seperti wawancara, cuman jawaban kita itu diketik. Nah, setiap sesi itu waktunya beda-beda. Kalau saya itu ada yang 1 jam, ada yang 45 menit, ada yang 30 menit. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini, ketika sesi pertama contohnya 1 jam itu, kita diberi waktu 1 jam, kita itu harus menyelesaikan semua soal yang di sesi pertama itu sampai habis 1 jam, dan kita tidak bisa masuk ke sesi berikutnya. Karena waktu pengalaman saya menghabiskan di sesi kedua itu waktunya cepat, dan saya masuk ke sesi ketiga, saya nextkan komputer saya tiba-tiba mati. Dan saya tanya panitia, ini gimana? Mereka sama sekali nggak tahu dan butuh waktu untuk bertanya di grup diskusi mereka, di grup diskusi panitianya. Nah, saya waktu itu komplain juga, apakah jawaban saya ini benar-benar ke save atau gimana? Kenapa tidak ada jawaban dari panitia? Kata mereka sih ke save, tapi saya harus menunggu waktu sesi kedua habis baru saya bisa masuk ke sesi ketiga dan memasukkan password ID saya kembali gitu. Nah, di sesi pertama itu soalnya itu adalah matematika analisis dan bahasa Indonesia analisis. Nah, di sini matematikanya benar-benar rumit, teman-teman. Tidak ada contohnya soal matematika ya misalkan 3P tambah 3Q tambah sekian berapa gitu, nggak seperti itu teman-teman. Itu soalnya itu berupa soal cerita dan panjang. Nah, dan jawabannya itu juga berupa perkiraan, bisa kemungkinan A lebih besar dari B, atau A tidak sama dengan sekian gitu. Seperti itu teman-teman, kebanyakan seperti itu soalnya. Nah, kemudian yang bahasa Indonesianya teksnya panjang-panjang banget. Udah itu
yang ditanya dari soal itu biasanya masalah apa yang dibicarakan dalam teks, kemudian penyelesaian masalah yang paling cocok dari kasus teks tersebut apa, begitu teman-teman. Jadi benar-benar kita itu harus memahami teks tersebut. Nah, tidak ada bahasa Inggris teman-teman, nggak ada bahasa Inggris. Udah itu sesi pertamanya. Terus sesi kedua itu masuk tes kepribadian. Nah, di tes kepribadian itu nggak seperti tes kepribadian yang SKD. Dia itu ada berupa skala 1 sampai 5 jawabannya. Jadi kita misalkan dikasih pernyataan, jadi kita jawabnya kita pendapat kita apakah kita di angka 1, 2, 3 atau 4 sampai 5, ada begitu teman-teman. Kemudian setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju, seperti itu. Jadi dia berupa skala. Nah, di sini pengalaman saya teman-teman di tes kepribadian ini, karena kan setelah selesai ujian skornya keluar ya, saya mendapat skor yang agak rendah di tes kepribadiannya karena saya menjawabnya apa adanya diri saya gitu. Jadi menurut saya mungkin langkah lebih baiknya kalau kita faking good ya, itu sih menurut saya. Karena ada beberapa pertanyaan agak lebay, menurutku saya itu bukan dari diri saya, terus saya jawabnya seadanya, ternyata saya mendapatkan skor yang kurang maksimal gitu. Nah, kemudian di sesi ketiga itu adalah wawancara, tapi wawancara itu ya berupa pertanyaan motivasi kita kenapa kita mengikuti tes CPNS, dan setelah kita terima CPNS apa yang akan kita lakukan. Nah, itu jawabannya itu diketik teman-teman. Nah, di sini ketika kita sudah mengetik jawabannya, otomatis jawaban kita ke save teman-teman. Jadi kalau kita next ke soal berikutnya dan kita pengen balik lagi ke soal sebelumnya, itu kotaknya sudah kosong. Jadi benar-benar teman-teman pikirkan jawaban yang paling cocok menurut teman-teman, dan setelah itu baru teman-teman next. Karena ketika teman-teman sudah next dan kembali lagi ke soal berikutnya, itu kotaknya udah kosong loh. Jadi jawaban teman-teman sudah ke save. Nah, tidak ada tes figural, tidak ada undang-undang CPNS atau ASN, tidak ada peraturan-peraturan, tidak ada tupoksi, tidak ada anajab, tidak ada praktek kerja. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya juga waktu ujian betul-betul kaget gitu, sama sekali yang saya pelajari itu sama sekali nggak ada yang masuk. Jadi ya memang saya gagal pada tahap SKB ini, tapi saya tidak merasa berkecil hati karena memang semua persiapan saya tidak seperti yang saya bayangkan di lapangan seperti itu. Jadi saya ingin berbagi aja dengan teman-teman yang memiliki kesempatan untuk berjuang di SKB, dan semoga apa yang saya jelaskan ini nantinya boleh bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang ini bermanfaat, teman-teman boleh like dan subscribe channel saya. Terima kasih.